Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rio Hansa, Nur Hasana, dan Wisnu Adi Ilhamsah. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang distribusi frekuensi. Frekuensi berarti keseringan, kekerapan atau jarang kerapnya frekuensi angka bilangan yang menunjukkan beberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka berulang dalam deretan angka tersebut, atau beberapa kalikah suatu variabel atau angka muncul dalam deretan angka tersebut. Kemudian, distribusi frekuensi adalah suatu susunan data mulai dari data terkecil sampai data terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Misalkan, jika kita mempunyai data tentang nilai akuntansi 80 siswa, jika tidak ingin mengalami kesulitan untuk menggambarkan nilai akuntansi 80 siswa tersebut, kita dapat mengelompokkan nilai tersebut dalam beberapa kelas atau interval. Membuat tabel frekuensi atau distribusi frekuensi berarti mendistribusikan semua data dalam beberapa kelas. Interval selanjutnya menentukan banyaknya individu yang masuk ke dalam kelas tertentu yang disebut frekuensi kelas. Contoh frekuensi. Contohnya adalah nilai matematika yang berhasil dicapai oleh 10 siswa SMA 1 Banyuwangi adalah 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, dan 75. Dalam deretan nilai hasil tes tersebut, nilai 60 muncul 3 kali, atau siswa yang mendapatkan nilai 60 adalah 3 orang. Maka nilai 60 berfrekuensi. Nilai 75 muncul 2 kali, atau siswa yang mendapat nilai 75 adalah 2 orang. Maka nilai 75 itu berfrekuensi 2. Berikut adalah contoh tabel frekuensi nilai matematika yang berjumlah 42 orang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tabel frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, range atau jangkauan. Daerah jangkauan data atau range adalah selisih data terbesar dalam kurung maksimum dengan data terkecil dalam kurung minimum, yang dinotasikan dengan R sama dengan X max kurang X min. Contoh, range atau daerah jangkauan dari data nilai akuntansi 42 siswa adalah R sama dengan X max kurang X min. R sama dengan 91 dalam kurung maksimal dikurang 38 dalam kurung min. R-nya sama dengan 53. Yang kedua adalah banyaknya kelas. Dalam menetapkan banyaknya kelas, ada suatu aturan yang disebut aturan Struges, yaitu sebagai berikut. K sama dengan 1 tambah 3 log N. Keterangan, K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya data dalam kurung frekuensi, 3,3 sama dengan bilangan konstan. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari data nilai akuntansi 80 orang siswa di atas, hitunglah banyaknya kelas. Jawab, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N dalam kurung 42. K sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,62. K sama dengan 1 ditambah 5,35. K sama dengan 6,35. Jadi banyaknya kelas adalah 6. Yang ketiga adalah interval kelas. Interval kelas atau panjang kelas adalah selisih data terbesar dengan data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas. Interval kelas ini ditentukan dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Keterangan, P sama dengan panjang kelas, R sama dengan rentang, K sama dengan banyaknya kelas.
Contohnya adalah sebagai berikut. Dari data nilai akuntansi 42 orang siswa di atas, tentukan panjang interval kelas. Jawab. P sama dengan R dibagi K. P sama dengan 53 dibagi 6 sama dengan P sama dengan 8,8. Jadi hasilnya adalah 9. Karena angka di belakang koma melebihi 5. Yang keempat adalah batas kelas. Batas kelas suatu interval kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Nilai ujung bawah pada suatu interval kelas disebut batas bawah. Sedangkan nilai ujung atas pada suatu interval kelas disebut batas atas. Berdasarkan tabel di atas, batas bawah kelas dan batas atas kelasnya sebagai berikut. Batas bawah kelas yaitu 52, 59, 66, 73, 80, dan 87. Batas atas kelas yaitu 58, 65, 72, 79, 86, dan 93. Yang kelima adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau nilai tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas yang dianggap mewakili suatu interval tertentu. Nilai titik kelas pada suatu interval ditentukan dengan rumus titik tengah sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Contoh, batas bawah 52, batas atasnya adalah 58. Maka titik tengah kelas 52 ditambah 58 dibagi 2, hasilnya adalah 55. Materi selanjutnya adalah jenis tabel frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, data kelompok, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang menyatakan total yang ada di bawah atau di atas batas bawah suatu kelas. Frekuensi kumulatif yang ada di bawah batas bawah disebut frekuensi kumulatif dari, sedangkan frekuensi kumulatif yang ada di atas atau sama dengan batas bawah disebut frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Contoh tabel distribusi frekuensi nilai 80 siswa mata pelajaran biologi dapat kita lihat di bawah ini. Tabel distribusi frekuensi data kelompok memuat frekuensi data yang didistribusikan dalam kelompok-kelompok. Contoh, tabel distribusi pendapatan 50 karyawan pencetakan A di Bandung dalam ribuan rupiah dapat kita lihat di bawah ini. Tabel distribusi frekuensi data tunggal untuk memuat frekuensi data yang tidak dikelompokkan. Contoh, tabel distribusi frekuensi nomor sepatu siswa kelas 3 dapat kita lihat seperti di bawah ini. Berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif dari nilai 80 siswa mata pelajaran biologi dapat kita lihat seperti di bawah ini. Sekian, sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dari penjelasan saya di atas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.